Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Juliadi Kasprianto di channel saya ya guys ya. Pada kesempatan kali ini guys, kita akan membahas tentang cara menentukan tinggi kuda-kuda ya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dibantu tekan tombol like-nya, kemudian di share ya guys ya, kemudian di subscribe dan aktifkan notifikasi biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini guys. Kemudian untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar pertanyaan seputar rumah ya guys ya. Insya Allah saya akan bahas dengan video-video seperti ini. Nah oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi kuda-kuda pada rumah itu biasanya banyak dari kita yang tidak menggunakan jasa arsitektur ataupun seorang yang ahli ya seperti teknik sipil dalam menentukan kuda-kuda. Kuda-kuda sendiri teman-teman, apabila terlalu tinggi itu tidak baik ya dilihat pada kondisi rumah tertentu. Misalkan dia model atap pelana yang seperti ini ya, kemudian limas atau bungkus nasi ya biasa dibilang di daerah saya itu akan tidak terlihat baik ketika menggunakan tinggi kuda-kuda yang tidak sesuai dengan persyaratan kemiringan dari atap. Nah, bagaimana cara menentukan tinggi kuda-kuda yang baik, teman-teman? Tentu ada syarat-syarat yang harus diperlukan ya. Yang pertama adalah kita harus paham dulu bahwa jenis atap apa yang kita gunakan. Jadi misalkan dia asbes atau seng, kemudian atap spandek, kemudian dia genteng keramik, kemudian genteng metal, multi roof itu ya. Jadi ada standar kemiringan tersendiri. Berapa derajat sih kemiringan atapnya untuk misalkan genteng metal dan genteng keramik ya. Jadi itu berbeda teman-teman ya dalam menentukan standar kemiringan atap, sehingga yang pertama air itu dapat mengalir ya dengan sempurna, kemudian tampak bangunan itu terlihat baik. Kemudian ini terjadi ya, jadi saya ada satu bangunan itu di pesantren ya, itu dia menggunakan genteng keramik ya, namun kemiringan atapnya itu tidak tepat, sehingga pada saat curah hujannya itu tinggi, itu air tidak langsung mengalir melewati genteng, namun tertampung kemudian, sehingga menyebabkan air itu merembes dari celah-celah genteng keramik teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana cara menentukannya? Pusnya itu setengah jarak bentang itu dikali dengan tangan kemiringan yang mau kita tentukan ya. Misalkan di sini bentangan dari kuda-kuda itu misalkan 12 meter ya untuk rumah atap pelana. Itu dibagi 2 dikali dengan tangan kemiringan. Misalkan kita menggunakan atap asbes atau seng yang mana kemiringannya itu antara misalkan 5 sampai 25 derajat. Jadi tinggal kita pilih saja, misalkan kita ambil 15 derajat, maka kita kalikan dengan tangan, kemudian kita kalikan dengan setengah dari jarak bentangnya, maka dihasilkan tinggi dari kuda-kuda. Terus ada yang bertanya, Bang, bagaimana kalau menentukan kuda-kuda dari atap limas atau bungkus nasi ya? Bagaimana cara menentukannya? Kan itu kuda-kudanya berbeda. Jadi yang dihitung teman-teman itu adalah bentang kuda-kuda ya. Jadi bentang kuda-kuda. Jadi kalau di atap limas itu kuda-kudanya itu ada 2 ya. Ada kuda-kuda yang seperti ini, kemudian baru ditopang dengan tiang tengah yang lurus seperti ini guys. Jadi sehingga menampilkan model trapesium untuk bentang memanjangnya. Jadi untuk atap limas itu yang ditentukan adalah lebar dari kuda-kuda, lebar dari bangunan ya guys ya. Oke, seperti itu. Oke, ini ada standar ya. Jadi ini ada standar kemiringan atap. Teman-teman bisa baca dan tentukan jenis atap apa yang kalian gunakan. Kemudian bisa menggunakan
rumus yang tadi. Jadi setengah dikali bentak kuda-kuda kemudian dikali tangan kemiringan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa kalian like, subscribe ya, dan share video ini sehingga video-video seperti ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dalam membuat rumah ya guys ya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.